Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semuanya. Balik lagi sama aku. Seperti biasa, kedatangan aku di sini untuk berbagi alur-alur cerita drama Korea. Jadi, di video kali ini aku bakal bawain lanjutan dari video sebelumnya, yaitu Boys Before Flowers Part 6. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, kalian bisa cek link di description box. Atau enggak, nanti aku bakal taruh rekomendasi di atas layar. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk support channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Oke deh, daripada banyak basa-basi, mending kita langsung aja ke ceritanya. Check it out! Lanjut episode 16, 17, dan 18. Junpyo mengunjungi Jihu yang memberikan kado dari Jandi, yaitu sebuah boneka kucing merah dengan rambut ikal. Di sekolah, Jaekyung mengenali Jandi dan memutuskan untuk menjalin persahabatan dengan gadis itu. Jaekyung melihat Junpyo dan F3 mendekat. Dia memanggil Junpyo dengan sebutan tunanganku dan berkata akan menjinakkan Junpyo. Jaekyung benar-benar ingin berteman dengan Jandi. Bahkan dia mengajak Jandi dan Gaeul berjalan-jalan dan berbelanja. Mengetahui bahwa Jandi cukup mengenal Junpyo, Jaekyung meminta Jandi menjadi penasihat cintanya tanpa tahu hubungan Jandi dengan Junpyo sebelumnya. Padahal kan sebelumnya Jandi sama Junpyo itu banget. Hee-jung dan Woo-bin menggoda Junpyo tentang Jaekyung dan khawatir kalau pertunangan mereka menjadi benar-benar serius. Sementara itu, Jaekyung mendadak mengunjungi rumah Jandi dan menginap di sana. Jaekyung tampaknya benar-benar mulai menyukai Junpyo dan bertanya, apakah Jandi menyukai seseorang? Jandi tidak menjawab, tapi dari ekspresinya, Jaekyung tahu bahwa memang ada seseorang yang sedang disukai oleh Jandi. Di sekolah, Junpyo bertanya mengapa Jandi berhenti berenang dan berjalan mengikutinya. Dari jauh, Jaekyung melihat mereka dan menyusul mereka. Jandi berjalan cepat dan melihat Jihu. Dia meminta Jihu mengantarnya. Jaekyung salah paham. Dia mengira Jihu adalah pria yang disukai Jandi dan mengajak kencan ganda yang langsung ditolak oleh ketiganya. F2 berusaha menarik perhatian Jaekyung, tapi gagal. Mereka berencana mendekatkan Jandi dan Junpyo kembali. Hee-jung pura-pura berkencan dengan Gaeul yang langsung berhasil membuat Jandi khawatir akan Gaeul. Dia meminta bantuan Jihu, tapi Jihu tidak mengangkat ponselnya. Jandi meminta bantuan Junpyo untuk mengintai Hee-jung dan Gaeul yang berhasil mulai mendekatkan mereka kembali. Saat di hotel, Presdir Kang memergoki mereka dan langsung murka. Dia ingin memukul Jandi dan berhasil dihalangi oleh Junpyo. Kemudian justru Junpyo yang tertampar dan diseret pulang. Dengan frustasi, Junpyo mengirimkan pesan kepada Jihu untuk menjemput Jandi. Setelah itu, dia membanting ponselnya. Jihu mendapati Jandi di klinik, sedang mengepel lantai untuk mengalihkan kesedihan. Jihu memeluk Jandi untuk menenangkannya. Keesokan harinya, Jandi berpapasan dengan Evor yang melewatinya tanpa menghiraukannya. Tiba-tiba, ponsel Jandi berdering dan suara Jandi tampak panik. Jihu menoleh dan melihat dengan khawatir. Ternyata, ibu Jandi jatuh sakit dan tidak dapat bekerja sebagai cleaning service. Akhirnya, Jandi yang menggantikannya. Jihu menyaksikan rekaman video dirinya ketika masih kecil bersama kakeknya. Mantan Presiden Yoon juga melakukan hal yang sama. Junpyo menghadapi ibunya yang menghendakinya segera meresmikan pertunangannya dengan Jaekyung.
Perjanjian antara Shinhwa dan GK Group adalah perjanjian yang besar. Junhye masuk dan menyuruh Junpyo untuk keluar. Kata Junhye, apakah belum cukup juga dengan aku? Ibu ingin hotel, ibu menjual putrimu. Ibu menginginkan investasi, ibu menjual putramu. Apa yang akan ibu lakukan kalau ibu membutuhkan yang lainnya? Ibu tidak mempunyai anak lagi. Sementara itu, Jandi sibuk dengan pekerjaan cleaning service menggantikan ibunya. Jihu lewat dan melihatnya. Untuk sementara, Jihu berhenti, kemudian menyisingkan lengan bajunya dan mulai membantu Jandi. Jandi sedikit malu, tapi sangat berterima kasih. Mereka membersihkan ruangan bersama, bahkan sedikit mesra. Beberapa saat kemudian, Jihu menunggu Jandi di luar toilet. Ketika Jandi tidak juga keluar, Jihu khawatir dan mendapati Jandi pingsan di toilet. Jihu membawa Jandi ke rumahnya dan memanggil dokter. Kata dokter, Jandi kelelahan. Jihu menunggu Jandi tertidur. Saat melihat jari Jandi yang berdarah, Jihu teringat saat Jandi membalut jarinya. Jihu mencium tangan Jandi. Saat itu, Junpyo masuk ke rumah Jihu dan melihatnya. Untuk sesaat, Junpyo tertegun, tapi berbalik dan pergi diam-diam. Di dalam mobil, Junpyo teringat kata-kata Jihu di airport Macau. Kemudian dia tertawa dan menangis pada saat yang bersamaan karena frustasi. Kebayang gak sih kayak ketawa-ketawa, terus nangis, ketawa lagi, nangis lagi, gitulah kayak orang gila. Keesokan harinya, Junpyo berpapasan dengan Jandi dan mengacuhkannya meskipun dia melihat hidung Jandi berdarah. Merasa kecewa saat Junpyo berjalan melewatinya, Jandi tidak melihat ketika Junpyo menoleh ke arahnya. Junpyo kesal dan menendang tembok. Malam hari, Jae-kyung memanggil Jandi keluar dan menemuinya di taman. Jae-kyung menangis karena terlalu bahagia. Dia mengaku kepada Jandi bahwa dia jatuh cinta kepada Junpyo. Jandi mengucap selamat. Junpyo dan Jae-kyung mulai tampil bersama secara resmi di acara penelusuran ponsel terbaru Shinhwa. F4 mengucapkan salam kepada Jae-kyung, dan Junpyo tampak tidak terlalu antusias. Junpyo dan Jae-kyung meninggalkan acara lebih awal untuk acara kencan resmi mereka. Sepanjang jalan, Jae-kyung berusaha menarik perhatian Junpyo, tapi Junpyo tampak tidak tertarik. Jae-kyung menyuapkan popcorn ke mulut Junpyo, menyeretnya masuk ke museum teddy bear, dan mengajak naik cable car Namsan Tower. Ketika Junpyo menolak, Jae-kyung mengejek Junpyo takut ketinggian. Saat di cable car, Junpyo melihat pesan yang ditulisnya bersama Jandi. Tiba-tiba, cable car tergoncang, dan Junpyo secara refleks merangkul Jae-kyung. Jae-kyung tentu saja sangat menikmati momen ini. Di sekolah, Jihu berjalan mendekati Jandi. Jandi merasa dia tidak akan mampu menjadi dokter. Tapi kalaupun dia tidak menjadi dokter, dia tetap dapat membantu di klinik kakek Jihu. Perhatian mereka terpecah oleh Jae-kyung yang berjalan sambil merangkul tangannya Junpyo di halaman dalam. Jae-kyung merasa tidak pasti dengan pertunangan mereka dan terus bergelayutan di tangan Junpyo. Hal ini mengganggu Junpyo dan bertanya apa yang harus dilakukannya agar mau melepaskan tangannya. Jae-kyung meminta Junpyo mencium. Junpyo mencium Jae-kyung dan terlihat oleh Jandi serta Jihu. Jihu refleks memeluk Jandi agar Jandi tidak melihatnya.
Tapi Jandi sudah terlanjur melihatnya. Sementara itu, Jae-kyung mengajukan 100 daftar permintaan kepada Junpyo. Ji-hoo dapat merasakan perasaan sakitnya Jandi. Dia mengikuti Jandi sampai Jandi terbentur pintu kaca. Jandi meminta kepada Ji-hoo untuk membawanya pergi. Ji-hoo membawa Jandi ke tepi sungai. Ji-hoo berkata, Jandi pasti seekor berang-berang di kehidupan yang lampau. Dia pekerja keras, lucu, dan memerlukan air untuk bertahan hidup. Jandi mulai merasa lebih baik dan ingin mentraktir Ji-hoo makan. Saat mereka tiba di restoran, mereka bertemu dengan Junpyo dan Jae-kyung. Sementara itu, Ga-eul mulai hari pertama kursus tembikar yang diajar oleh seorang wanita bernama Eun-jae. Yi-jung memergoki ayahnya menggoda seorang wanita muda, dan dia sangat marah dan terluka. Ketika di restoran, Jae-kyung mengikuti lomba makan mie dan memenangkan kupon yang dia berikan untuk Jandi. Jae-kyung mengajak mereka untuk berlibur di restoran milik keluarganya. Yi-jung mabuk berat setelah bertengkar dengan ayahnya dan memimpikan Eun-jae. Akhirnya, 4J, Junpyo, Jandi, Ji-hoo, dan Jae-kyung check-in di resort milik Jae-kyung. Jae-kyung memperlihatkan cincin tunangannya kepada Jandi dengan inisial J Love J. Kita pindah ke scan Jandi. Jandi mengamati kalungnya di pinggir kolam. Tiba-tiba, kalung itu jatuh dari tangannya Jandi ke dalam kolam. Jandi berenang untuk mengambilnya, tapi bahunya sakit, dan dia hampir saja tenggelam. Junpyo datang menolong Jandi. Jandi heran, sejak kapan Junpyo dapat berenang? Junpyo berkata, dia belajar agar Jandi tidak perlu diselamatkan oleh pria lain. Aku lebih baik tenggelam daripada melihatmu diselamatkan oleh pria lain. Saat Junpyo menggendong Jandi, Jae-kyung dan Ji-hoo mendatangi mereka. Ji-hoo mengambil Jandi dari tangannya Junpyo. Setelah mereka pergi, Jae-kyung menemukan kalung Jandi di pinggir kolam. Sementara itu, Yi-jung memandang kakaknya dari luar kafe. Yi-jung merasa kakaknya telah mengkhianatinya dan meninggalkan beban untuk meneruskan usaha tembikar keluarga di tangannya. Di resort, Junpyo berdiri sendirian di kolam dan tidak dapat dipercaya bagaimana dia dapat mundur dan membiarkan Ji-hoo menjaga Jandi. Tiba-tiba, Jae-kyung masuk dan memeluk punggung Junpyo. Junpyo melepaskan tangan Jae-kyung dan mengatakan bahwa Jae-kyung akan menemukan pria yang pantas untuknya. Jae-kyung bertanya, apakah Junpyo menyukai seseorang? Dan Junpyo mengiyakan. Jae-kyung menutup telinganya dan berteriak. Dia tidak mau mendengar dan berlari meninggalkan Junpyo. Melihat itu, Jandi merasa syok dan duduk sendiri kebingungan. Ji-hoo mengajak Jandi ke tempat yang lebih tenang. Saat tangan Jandi gemeteran, Ji-hoo menggenggam tangannya. Ji-hoo memainkan gitar untuk menghibur Jandi sampai Jandi tertidur. Saat itu, Ji-hoo melihat Junpyo berjalan meninggalkan resort dan mengirim pesan kepadanya yang berisi, aku pulang duluan, sendirian di suite-nya. Jae-kyung memakan 1 box ice cream sambil mengamati kalung Jandi dan membandingkan dengan cincin pertunangannya. Dia teringat pertemuan pertamanya dengan Jandi di Macau. Jae-kyung mulai menyadari bahwa Jandi adalah gadis yang dicintai oleh Junpyo. Sementara itu, Woo-bin mabuk berat dan merasa malu dengan background keluarganya. Yi-jung menyadarkan Woo-bin. Kemudian, Yi-jung mabuk sendirian dan berkelahi dengan sekelompok orang yang melukai tangannya. Woo-bin pun datang dan menolong Yi-jung. Di resort, Jandi sarapan dengan Ji-hoo.
Jaekyung menghampiri mereka berdua dengan ceria dan mengatakan bahwa semalam adalah malam yang bersejarah baginya dan Junpyo. Junpyo bahkan terlalu malu dan pulang duluan. Mengetahui itu, Jandi kaget dan menjatuhkan garpu. Jiho tahu Jaekyung berbohong. Jaekyung kemudian pergi sambil menahan perasaannya. Jiho dan Jandi berjalan-jalan di kuil Buddha. Mereka berdoa dan saling menulis harapan. Seorang biksu mendekat dan mengatakan kepada Jiho bahwa Jandi adalah bunga teratai yang harus dijaga. Jandi akan membangun keluarga untuk Jiho. Saat tiba di rumah, Jandi kaget melihat orang tuanya mulai mengepak baju. Mereka akan menyusul paman Jandi berdagang ikan di kampung nelayan. Jandi tinggal sendirian dengan Kang San. Pagi hari di rumah Junpyo, semua sibuk. Junpyo heran. Ternyata Jaekyung datang dan sibuk menyiapkan sarapan untuknya. Sesaat, Junpyo tampak tergerak hatinya oleh usaha Jaekyung. Jaekyung menunjukkan cincin pertunangan kepada Junpyo dan meminta Junpyo untuk memasangkan cincin itu di tangannya. Junpyo ragu, tapi kemudian mengembalikan cincin kepada Jaekyung dan pergi. Junpyo menemui Yijung dan bertanya tentang bahu Jandi. Yijung berkata bahwa Jandi terluka akibat menahan kursi yang dipukulkan ke arah Junpyo. Mendengar itu, Junpyo duduk termenung sendirian di tepi kolam renang. Sementara itu, Jandi dan Kang San pindah ke apartemen kecil yang murah. Mereka berjanji akan saling membantu. Presdir Kang pergi ke Vancouver dan meminta Tuan Jung mengawasi Junpyo. Tuan Jung mengirimkan foto Jandi kepada Junpyo. Suatu hari, saat Jandi pulang ke rumah bersama Kang San, mereka dikejutkan dengan kemunculan Junpyo. Junpyo berdalih dia pindah ke apartemen sebelah karena harus berlatih kehidupan yang keras sebagai bekal ilmu kepemimpinan. Sementara itu, Gaeul dan Eunje semakin akrab dan mulai sharing sebagai teman. Jandi menemukan stok keperluan rumah dalam jumlah besar di apartemennya. Dia tahu itu dari Junpyo. Junpyo beralasan dia membeli terlalu banyak. Ya, dan akhirnya mereka makan mie bersama. Dan Junpyo menghabiskan semua mie-nya. First impression sih, dia baru pertama kali makan mie instan, makanya kayak gitu. Bahkan dia meminta mie-nya lagi, padahal mie-nya udah habis. Gaeul memutuskan untuk mengakui perasaannya kepada Yijung dan mengajak Yijung pergi berkencan. Yijung mengira Gaeul bercanda. Gaeul berkata dia benar-benar menyukai Yijung. Tapi Yijung menolak Gaeul. Karena pertama, aku tidak berhubungan dengan gadis baik-baik. Kedua, aku tidak berhubungan dengan gadis bodoh. Dan ketiga, aku tidak berhubungan dengan gadis yang terhubung dengan temanku. Jandi yang sedang belajar terganggu oleh teriakan Junpyo dari apartemen sebelah. Ternyata, apa coba? Junpyo ketakutan karena kecoa. Cemen anjir. Setelah Jandi mengusir kecoa itu, Junpyo meminta Jandi tinggal sampai dia tertidur. Jandi kembali lagi ke apartemennya dan mendapati Jaekyung ada di sana. Keesokannya, Jandi bertemu Jiho dan mengeluhkan tugas seni rupa yang diberikan oleh dosennya. Jiho yang mewarisi galeri mengajak Jandi ke galeri dan menutup galeri untuk umum, agar Jandi dapat mengamati semua lukisan yang ada di galeri tersebut. Jandi melihat hiasan bunga teratai di toko dan bertanya, mengapa bunga teratai tumbuh di lumpur? Jiho teringat kata-kata biksu di kuil Buddha.
Jihu yang tertidur di bangku dilukis oleh Jandi. Saat Jihu bangun, dia memberikan hadiah bunga teratai kepada Jandi. Junpyo bergegas mengepak bajunya dan meminta Tuan Jung untuk merahasiakan hal ini dari ibunya. Tapi tiba-tiba, Jae-kyung masuk dan membuat Junpyo kesal. Jae-kyung tidak peduli, bahkan dia melemparkan dirinya ke tempat tidurnya Junpyo. Junpyo menendang kaki Jae-kyung dan menyuruhnya bangun, tapi Junpyo kehilangan keseimbangan dan jatuh menimpa Jae-kyung. Mau taruhan denganku? Tantang Jae-kyung. Segitu dulu ya teman-teman, nanti kita lanjut ke part berikutnya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, share, dan di-subscribe. Jangan lupa untuk nyalain tombol lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Makasih semuanya udah nonton. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.